Halo Queeners, bertemu lagi bersama Queen di sini. Pada video kali ini, Queen akan membawakan drama terbaru yang berjudul Weak Hero Class. Drama ini diadaptasi dari sebuah webtoon ternama di Korea yang menceritakan perjuangan 3 sekawan yang melawan pembulian di sekolahnya, di mana salah seorang anak pria yang biasanya hanya belajar dan mendapatkan nilai sempurna, ia berubah menjadi pria yang sangat ditakuti oleh teman-teman di sekolahnya dan melawan siapapun yang mengusik dirinya. Lalu ia bertemu dengan 2 teman lainnya di kelas yang juga menjadi target pembulian hingga pada suatu ketika mereka terlibat permasalahan dengan sekelompok gangster terbesar di daerahnya. Sehingga mereka harus melawan gangster itu untuk tetap bisa bertahan hidup. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu video ini sebagai bentuk support kalian supaya Queen makin semangat bikin videonya. Oke, langsung saja, ini dia alur ceritanya. Di sebuah sekolah menengah atas di Korea, hidup seorang siswa individualis bernama Yoon Si-eun. Kepribadiannya di kelas sangat tertutup. Setiap hari ia habiskan untuk belajar agar mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Seringkali ia mendapatkan penghargaan memenangkan kompetisi matematika. Di rumahnya sudah terpajang banyak beberapa penghargaan akademik hasil kerja kerasnya. Sang ayah sangat bangga dengan Si-eun, namun ayahnya terus sibuk dengan urusan pekerjaan. Sedangkan ibunya sudah lama berpisah dan tinggal di luar sebagai pengajar acara di stasiun TV. Hal itulah yang membentuk kepribadian Yoon Si-eun menjadi sangat tertutup dan tak memiliki teman. Salah satu teman kelasnya yang bernama John Young-bin mendapatkan peringkat kedua setelah Si-eun. Pria itu seringkali membuli murid lain yang terlihat lemah. Ia mulai memperhatikan Si-eun yang tertutup dan membuatnya sangat jengkel. Tak suka melihat Si-eun, John Yoon-bin memukulnya dengan sepatu dengan dalih tak sengaja melempar ke arahnya. Di luar ekspektasi para pembuli itu, Si-eun malah memperingatkan Yoon-bin agar lebih berhati-hati. Tak terima melihat sifat sombong Si-eun, ia mulai mendekati pria pendiam itu hingga keadaan menjadi sangat memanas. Namun tiba-tiba muncul beberapa kelompok siswa yang mencari seseorang bernama An So-ho. Mereka memberi perlawanan kepada pria itu karena sudah memukul salah satu temannya di beda kelas. An So seorang siswa yang sangat pemberani dan jago bela diri. Sangat mudah baginya menghabisi para kelompok siswa dari tim olahraga tersebut. Tak sengaja ia menjatuhkan kotak pensil milik Si-eun lalu meminta maaf atas hal kecil tersebut. Semua orang terperangah melihat kehebatan bela diri An So. Keesokan harinya seseorang membuang baju olahraga milik Si-eun. Feelingnya mengarah kepada Yoon-bin dan teman-temannya, sehingga Si-eun menatap ke arah mereka dengan sangat tajam. Saat jam olahraga, An So menjadi siswa pertama dengan lari paling cepat. Kemudian disusul dengan Yoon-bin, beda beberapa menit kemudian. Saat semua teman-temannya sudah selesai berlari, hanya tersisa Yoon Si-eun tanpa baju olahraga masih berlari sendirian. Salah satu temannya mengejek karena Si-eun terlihat seperti zombie. An So pun melempari pria yang mengejek itu dengan sepatunya karena tak nyaman melihat sikap pria tersebut. Tentu saja tak ada yang berani melawan. Saat di ruang ganti, geng pembuli itu terus mengejek Si-eun, hingga Si-eun datang menghampiri mereka dan mengatakan kepada Yoon-bin untuk berhenti mengusiknya. Dan ini menjadi peringatan terakhir jika tak mau menanggung akibatnya. Tanpa rasa takut Si-eun mengatakan hal itu, hingga salah satu geng mereka menyekik leher Si-eun karena terlalu berani melawan. Namun untungnya guru datang dan menghentikan perkelahian mereka. Keberadaan Yoon Si-eun di sekolah semakin terkucilkan. Saat di rumah, ia menerima tamu dan ternyata itu adalah An So, teman sekelasnya yang sedang bekerja paruh waktu mengantarkan pesanan makanan, namun pada alamat yang salah. Karena An So mengenali Si-eun sebagai teman sekelasnya, ia pun meminta sedikit air putih untuk membantunya yang sedang lelah bekerja. Si-eun tak habis pikir melihat tingkah An So padahal mereka tidak pernah dekat. Keesokan harinya, sekolah mereka kedatangan seorang siswa baru yang bernama Bom-suk. Yoon-bin dan teman-temannya menginterogasi Bom-suk. Ia pindahan dari SMA Munggang dan ternyata terdapat teman mereka juga di sana yang sangat terkenal karena kekuatannya. Si-eun menyuruh Yoon-bin untuk pindah karena menduduki meja miliknya. Yoon-bin jelas tak menerima melihat tingkah angkuh Si-eun yang tak kenal takut sedikit pun. Namun untungnya situasi itu berakhir saat An So memperingati mereka agar tak ribut karena mengganggu tidurnya. Yoon-bin masih sangat dendam dengan perilaku Si-eun terhadapnya. Ia terus mencari cara agar dapat menghancurkan pria tersebut. Yoon-bin dan teman-temannya merupakan pemakai narkoba. Seringkali mereka membeli dari seorang pria bernama Jin Suk-dae. Ia salah satu dari anggota gangster terbesar di Korea dan pengedar narkoba.
Yeonbin ingin membeli jenis narkoba yang hanya bisa ditempel pada kulit dan dapat langsung bereaksi. Pria itu akan menjualnya, namun ia juga memperingati Yeonbin agar tak melangkah terlalu jauh. Di sekolah, Yeonbin mulai mengajak Bong-suk berbicara. Ia tahu bahwa di sekolah sebelumnya Bong-suk adalah anak yang dibully oleh rekan yang juga ia kenal di sekolah sana. Yeonbin akan merahasiakan hal tersebut dan mereka tidak akan membulinya, namun dengan syarat Bong-suk harus dapat membantunya. Saat ujian dimulai, Bong-suk duduk di belakang Si-eun. Lalu dengan perintah dari Yeonbin, Bong-suk langsung menempelkan narkoba itu ke leher Si-eun dengan alasan kalau ada lalat menempel di lehernya. Si-eun tak curiga sedikit pun. Di waktu awal, ia masih mengerjakan seperti biasa. Hingga lama-kelamaan keringat terus memenuhi badannya. Rasa kantuk terus memenuhi pikirannya. Hingga pada suatu puncak, Si-eun berlari ke toilet lalu muntah. Badannya tak seimbang dan merasa sangat pusing. Sesampai di kelas, ia pun mendapati seperti plastik kecil menempel di lehernya. Tiba-tiba, Si-eun menampar pipinya sendiri dengan sangat keras agar ia tak mengantuk. Semua orang di kelas kebingungan melihat tingkah Si-eun, bahkan guru mereka tak bisa berbuat apa-apa. Setelah ujian berakhir, saatnya siswa memeriksa hasil jawaban mereka. Ternyata salah satu soal yang Si-eun kerjakan mendapatkan jawaban yang salah. Ia langsung memukul meja dan membuat seisi kelas hening. Tatapannya menuju ke arah Bong-suk yang ketakutan. Tak lama, ia berjalan ke belakang menuju arah Yeonbin, lalu menusukkan pulpen ke tangan temannya, kemudian membungkus kepala Yeonbin dengan hordeng hingga terus memukulnya dengan buku tebal. Si-eun sudah sering memperingatinya untuk berhenti. Yeonbin berlumuran dengan darah di mukanya dan tak berdaya. Saat Si-eun akan menginjaknya, untung saja An So-ho mendorongnya hingga terpental. Terpancar kemarahan di mata Si-eun dan tak terima melihat An So-ho ikut campur. Ia pun mencoba melempari kursi dan melawan balik So-ho. Tiba-tiba guru datang dan menghentikan perkelahian mereka. Tanpa menyudutkan Si-eun, An So-ho mengatakan kalau mereka hanya sedang berlatih. Yeonbin dirawat di rumah sakit. Ibu Yeonbin terus memarahi Si-eun dan meminta ibunya untuk datang, tapi Si-eun berkata kalau ia tak memiliki ibu. Di depan orang tua dan wali kelasnya, Si-eun mengatakan kalau Yeonbin menaruh narkoba pada kulitnya. Dan bukti kuat berada di tas Yeonbin yang terdapat 1 kotak fentanyl. Karena itu, wali kelas meminta agar Yeonbin dipindahkan sekolah jika tak ingin ini semua diperpanjang. Saat pulang sekolah, bus yang ditumpangi oleh Si-eun berhenti tepat di sebelah An So-ho yang sedang mengantar makanan. So-ho menyapa temannya itu dengan guyonan kecilnya. Begitupun dengan Si-eun yang meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan tadi di sekolah. Jika ingin menebus permintaan maafnya, So-ho meminta agar nanti Si-eun mentraktirnya makan. So-ho sangat bekerja keras, namun ia harus tetap sekolah sesuai dengan keinginan neneknya. Oleh karena itu, seringkali ia langsung tidur di sekolah agar tak terlambat. Saat jam makan siang, Si-eun menepati janjinya untuk mentraktir makan siang An So-ho. Sejak saat itulah hubungan mereka berdua semakin dekat dan menanyakan keanehan satu sama lain. Teman-teman di kelasnya semakin heran melihat kedekatan dua orang yang mendadak seperti superhero terkuat di kelasnya. Jin Suk-dae datang menemui Yeonbin yang masih terbaring di rumah sakit. Yeonbin memberitahu bahwa teman sekelasnya lah yang melakukan hal itu. Ia meminta Suk-dae untuk memberi pelajaran anak itu dan ia sanggup membayar berapapun yang Suk-dae inginkan. Saat pulang sekolah, Si-eun dihadang oleh sekelompok orang dan di sana ada Yeonbin juga yang tak lagi belajar di sekolah tersebut. Bong-suk yang melihat Si-eun dibawa oleh sekelompok preman bayaran Yeonbin langsung berlari ke kelas menuju An So-ho untuk meminta bantuannya. Namun So-ho menolak dan ingin pergi ke toilet. Tanpa berpikir panjang, Bong-suk berjanji akan membayarnya jika So-ho membantu Si-eun. Karena bagaimanapun, ia merasa bersalah atas apa yang pernah dilakukan. Si-eun yang seorang diri harus menggunakan otaknya dan strategi agar dapat menghadapi 5 orang lebih di sana. Kecerdasan yang dimiliki Si-eun membuatnya menerapkan semua pelajaran sekolah yang ia pelajari untuk membaca pergerakan manusia agar bisa berkelahi melawan mereka semua. Si-eun pun memulai serangan terlebih dahulu dan melumpuhkan pemimpin terkuat di antara mereka, agar bisa melumpuhkan para anak buahnya yang lain. Untuk sesaat, Si-eun berhasil melumpuhkan semua orang di sana. Tapi saat ia ingin pergi, Suk-dae tak terima dan memberikan serangan kepada Si-eun hingga ia terkapar. Yeonbin langsung melampiaskan kekesalannya dengan menendang tanpa ampun. Saat tangan Si-eun menjadi sasaran Yeonbin, tiba-tiba So-ho datang menendang mereka semua lalu membantu Si-eun untuk kemudian pergi dari tempat tersebut. Jelas saja mereka semua tak berani melawan. Jin Suk-dae merasa heran. Ia pun langsung mengambil serangan untuk melawan An So-ho.
seketika berhenti saat Bum Sok ikut membantu si Eun, dan Jin Sok Dae pun pergi dari tempat tersebut. Dendam Yeon Bin semakin besar saat mendengar perkataan si Eun untuk berhenti. Sesuai dengan janji Bum Sok, ia harus membayar perkataan sebelumnya. Namun Suho juga mengajak si Eun untuk pergi bertiga ke suatu tempat makan. Ternyata restoran itu tempat An Soho bekerja. Hal yang harus dibayar oleh Bum Sok dan si Eun adalah membantu An Soho bekerja di restoran itu karena ia terlambat. Mereka bertiga menjadi begitu dekat saat makan bersama. Ini kali pertama si Eun tersenyum tipis melihat tingkah laku An Soho. Dan ini juga kali pertama bagi Bum Sok makan bersama teman tanpa rasa takut. Pemimpin dari gangster memarahi Sok Dae dan sepupu perempuannya karena sudah gagal menjalankan tugas. Pria itu bernama Gil-soo. Ia pun memukuli Sok Dae di depan anak buah lainnya karena sudah kehilangan uang. Saat di toko swalayan, si Eun tak sengaja melihat sepupu perempuan Sok Dae yang sedang mengambil lipstik. Karena takut ketahuan penjaga toko, ia berpura-pura sebagai teman baiknya si Eun saat di depan kasir. Setelah keluar toko, perempuan itu terus memaksa dan mendekati si Eun untuk mengajaknya makan bersama. Perempuan itu pun mencoba bertukar nomor ponsel mereka dan memaksa si Eun untuk tetap makan bersamanya. Tak lama mereka pun berpisah di depan restoran dengan ekspresi dingin si Eun seperti biasanya. Sebelum pindah sekolah, Young Bin kembali ke kelas untuk mengambil barang-barangnya di loker. Sebelum pergi, ia meminta kepada si Eun di depan dua teman lainnya untuk membantu Young Bin agar dapat menemui pengacaranya mengenai pemakaian narkoba ia kemarin. Mereka bertiga pun mengikuti langkah Young Bin. Namun anehnya, mereka malah menuju ke suatu basement sepi. Ternyata di sana sudah menunggu pimpinan gangster Sok Dae, yaitu Gil-soo. Gil-soo meminta pertanggungjawaban mereka bertiga, terutama An Soho, karena sudah melukai tangan Sok Dae. Ia meminta ganti rugi sebesar $15.000 dalam waktu 3 hari. Si Eun meminta bukti jika memang itu ulah Han Soho, tapi kekejaman Gil-soo sebagai kepala gangster benar adanya. Ia pun melukai tangan Han Soho dengan pisau sebagai peringatan agar mereka dapat memberikan uang yang diminta. Sejak saat itu gerak-gerik dan keseharian Bum Sok, si Eun dan An Soho terus diawasi oleh para anak buah dari anggota gangster tersebut. Si Eun meminta bertemu dengan sepupu perempuan Sok Dae yang bekerja dengan gangster itu juga untuk meminta informasi tentang Gil-soo. Pria itu sangat kejam dan tak main-main saat mengancam akan menghilangkan nyawa mereka bertiga demi uang. Jika sampai mereka tak bisa membayar uang yang diminta, maka nasib mereka bertiga akan sama seperti dirinya. Dengan wajah tertekan, wanita itu menceritakan apa yang ia ketahui. Bum Sok mencuri jam tangan mahal milik ayahnya untuk kemudian dijual agar dapat membayar uang ancaman tersebut. Namun si Eun punya rencana lain untuk membawa polisi ke markas mereka. Karena ternyata Gil-soo memiliki situs judi online yang mengincar remaja SMA. Hingga anak-anak itu kecanduan dan meminjam uang dari Gil-soo dengan jaminan harta orang tua mereka. Mereka pun sepakat untuk mengikuti rencana si Eun. An Soho akan memancing Gil-soo dan anak buahnya agar membawanya ke markas dan membuat kesepakatan di sana. Yong Yi langsung menghampiri si Eun dan memberikan alamat markas mereka. Namun Bum Sok sangat khawatir dengan Soho sehingga dia akan pergi sendiri dan langsung memberikan uang tersebut. Sesampainya di markas, Soho mencoba mengulur waktu, tapi Gil-soo tak akan bisa ditipu. Ia pun langsung memukul Soho yang tak membawa uang seperti perintahnya. Saat mengambil ponsel Soho, saat itulah ia tahu bahwa temannya yang lain akan memanggil polisi. Mereka langsung bergegas pergi dari markas dan juga berpapasan dengan Bum Sok di gerbang sembari menyodorkan uang. Tapi semua terlambat, mereka juga membawa Bum Sok pergi. Saat si Eun datang bersama polisi, isi rumah itu sudah kosong. Dan polisi tak berani mendobrak karena tak memiliki surat perintah. Si Eun masuk seorang diri ke dalam markas tersebut. Isi dalam rumah sudah berantakan dengan bercak darah di lantai. Dan begitu juga dengan isi brankas yang sudah kosong. Hal itu menandakan mereka sudah kabur dari rumah tersebut. Seberandal apapun Sok Dae, ia akan tetap melindungi adik-adiknya termasuk Yong Yi. Walaupun sudah dilarang ikut sang kakak, Yong Yi membuntuti secara diam-diam. Wanita itu menelpon si Eun untuk terus memantau dari map agar dapat menemukan keberadaan teman-temannya karena ia sedang menuju ke sana. Sok Dae dan Yong Yi akhirnya sampai di bekas taman bermain. Di sana Soho dan juga Bum Sok sudah terikat dan menunggu dieksekusi. Kali pertama Sok Dae menantang perkataan Gil-soo dan melawannya. Hingga terjadi perkelahian walaupun Gil-soo lebih kuat dibanding Sok Dae. Hingga ia terpelanting beberapa kali.
Saat dalam posisi tersudut, Yonggi mencoba membantu, namun ia malah menjadi sasaran pencekikan Gilsu. Untungnya terdengar suara sirine polisi yang ternyata itu bawaan dari Si-eun mencoba melepaskan ikatan Bomsok dan Soho, tetapi Gilsu dan anak buahnya malah datang kembali. Yang ternyata sirine itu berasal dari ponsel yang dibuat oleh Si-eun. Untungnya Soho sudah terlepas hingga akhirnya mereka pun berkelahi habis-habisan. Sokdae dan Yonggi malah pergi lalu kabur dari tempat tersebut. Ternyata polisi sudah berada di lokasi. Untungnya polisi datang tepat waktu saat pisau hampir menikam Si-eun. Dengan pintarnya Gilsu mencari cara untuk kabur dari polisi yang hanya seorang diri itu. Tapi Si-eun tak akan membiarkan pergi sehingga ia terus mengejarnya. Perlawanan Si-eun tidak ada apa-apanya dibanding tenaga Gilsu. Untungnya Soho datang menyusul mereka. Sokdae menyuruh Yonggi dan adik paling kecilnya untuk pergi bersama, karena ia akan menyerahkan diri dan mengawasi Gilsu dari dalam penjara. Akhirnya perjuangan Si-eun, Soho, dan Bomsok berhasil menangkap komplotan gangster tersebut.